Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rapat Java. Hari ini saya akan membahas tentang Panembahan Senopati. Semasa kecil, Panembahan Senopati bernama Raden Bagus. Ia adalah putra pemanahan Ki Ageng Mataram. Raden Bagus diangkat oleh Sultan Hadiwijaya sebagai putra. Oleh karena itu, nama Raden Bagus juga dikenal sebagai Danang Sutawijaya, yang berarti putra Sultan Hadiwijaya. Di samping itu, Raden Bagus juga pernah tinggal di sebelah utara pasar utama Pajang, dikenal dengan Ngabehi Loreng Pasar. Raden Bagus merupakan putra pemanahan dan Nyai Sabinah, keturunan Sunan Giri atau cucu Ki Ageng Enis. Menurut Babat Tanah Jawa, Raden Bagus masih keturunan Prabu Brawijaya, raja terakhir Majapahit yang melahirkan Bondan Kejawan atau Lembu Peteng. Sang ayah dari Getas Pandawa, kakek Ki Ageng Selo atau kakek buyut Ki Ageng Enis. Menurut Babat Tanah Jawa, Raden Bagus yang merupakan putra sulung dari pemanahan itu memiliki 4 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan. Keempat saudara laki-laki Raden Bagus adalah Raden Santri, Raden Jambu, Raden Tompe, dan Raden Kedawung. Sementara itu, salah satu saudara perempuan Raden Bagus kelak akan menikah dengan Tumenggung Mayang. Sesudah menginjak dewasa, Raden Bagus menikah dengan beberapa wanita, antara lain Semangkin, putri Ratu Kalinyamat penguasa Jepara, Ratu Mas Mustika Jawi, putri Ki Penjawi penguasa Pati, Retno Dumilah, putri Rangga Jumena Adipati Madiun, Nyai Adisara, dan konon menikah dengan Ratu Kidul. Dari Semangkin, Raden Bagus memiliki putra laki-laki bernama Raden Rangga Samudra. Dari Ratu Mas Mustika Jawi, Raden Bagus memiliki putra bernama Raden Mas Jolang, yang kelak bakal menjadi penguasa Mataram kedua. Dari Nyai Adisara, Raden Bagus memiliki putra bernama Pangeran Puger. Perjuangan Panembahan Senopati yang waktu itu masih dikenal dengan Raden Bagus, Danang Sutawijaya atau Ngabehi Loreng Pasar, dimulai sejak ikut mengikuti sayembara dari Sultan Hadiwijaya dalam membunuh Arya Penangsang tahun 1549. Berkat keberhasilannya di dalam membunuh Adipati Jipang, ayah Raden Bagus mendapat tanah Mentao, yang kelak dikenal dengan nama Mataram. Namun, pemanahan baru mendapatkan tanah Mataram pada tahun 1556. Sepeninggal pemanahan, tahun 1575, Raden Bagus dinobatkan oleh Sultan Hadiwijaya sebagai penguasa Mataram yang berada di bawah kekuasaan Sultan Pajang. Selama menjabat sebagai penguasa Mataram, Raden Bagus menggunakan gelar Panembahan Senopati Sayyidin Panatagama. Perjuangan yang dilakukan oleh Panembahan Senopati tidak berakhir sampai di situ. Karena cita-cita Panembahan Senopati bukan sekedar ingin menjadi raja bawahan, namun raja yang menguasai raja-raja. Karena dengan laku yang bersifat lahir dan batin, Panembahan Senopati berniat membangkang dari Pajang. Namun saat itu Juru Martani atau kakak Nyai Sabinah mencegahnya. Sekalipun selalu mendapatkan pencegahan dari Ki Juru Martani, Panembahan Senopati terus melakukan usaha-usaha yang tidak pernah mengenal lelah. Beberapa usaha Panembahan Senopati untuk melepaskan Mataram dari cengkraman Pajang antara lain adalah membangun benteng dan melatih prajurit sebagai pasukan perang, melakukan pembelokan para mantri pamajekan dari Kedu dan Bagelan yang akan menyetor pajak ke Pajang, tidak menghadap Sultan Pajang untuk memberikan upeti, menjalin relasi dengan Ratu Kidul penguasa Laut Selatan. Apa yang telah dilakukan Panembahan Senopati tercium oleh Ngabehi Wilamarta dan Wuragil.
Oleh karena itu, kedua abdi setia Pajang itu segera melaporkan apa yang dilakukan oleh Panembahan Senopati kepada Sultan Hadiwijaya. Tanpa berpikir jauh, Sultan Hadiwijaya mengutus kedua abdinya itu untuk menanyakan kepada Panembahan Senopati yang telah setahun tidak menghadap raja. Menghadapi kedua utusan dari Pajang, Panembahan Senopati hanya menanggapi dengan dingin. Pada tahun 1582, Sultan Hadiwijaya menghukum buang kepada Tumenggung Mayang atau saudara ipar Panembahan Senopati yang telah membantu Raden Pabelan untuk menggoda Putri Kedaton ke Semarang. Sementara itu, Pabelan sendiri telah mendapatkan hukuman mati dan mayatnya dibuang ke Sungai Laweyan. Peristiwa tersebut dilaporkan oleh abdi Tumenggung Mayang kepada Panembahan Senopati. Mendengar laporan itu, Panembahan Senopati mengutus para mantri pamacekan untuk merebut Tumenggung Mayang yang tengah dalam perjalanan ke Semarang. Apa yang telah dilakukan oleh Panembahan Senopati itu tidak membuat Sultan Hadiwijaya berkenan. Oleh sebab itu, Sultan Hadiwijaya yang disertai pasukan Pajang melakukan penyerbuan ke Mataram. Perang antara Pajang dan Mataram tidak dapat dihindari kembali. Namun, pasukan Pajang yang jumlahnya lebih besar itu dapat dipukul mundur oleh pasukan Mataram. Dari peristiwa perang antara Pajang dan Mataram, Sultan Hadiwijaya jatuh sakit dan tidak lama kemudian meninggal dunia. Namun, sebelum menghembuskan napas terakhir, Sultan Hadiwijaya berpesan kepada putra-putranya untuk tidak membenci Panembahan Senopati dan hendaklah tetap memperlakukannya sebagai kakak sulung. Sewaktu pemakaman Sultan Hadiwijaya, Panembahan Senopati turut hadir untuk memberikan bela sungkawa. Setelah Pajang surut dari gelanggang kekuasaan, maka Mataram menjadi penggantinya. 7 tahun setelah meninggalnya Ki Ageng Pemanahan, yakni pada tahun 1582, Sultan Hadiwijaya juga meninggal dunia. Pangeran Benowo seharusnya menggantikannya ternyata disingkirkan oleh Arya Pangiri. Maka Arya Pangiri diserang oleh Sutawijaya. Setelah berhasil menggulingkan Arya Pangiri, Sutawijaya kemudian memindahkan tahta Pajang ke Mataram. Dan ia menjadi raja bergelar Panembahan Senopati. Dengan demikian, Mataram yang semula merupakan kadipaten yang tunduk kepada Pajang, kemudian naik status menjadi sebuah kerajaan. Tapi pengangkatan dirinya sendiri menjadi Raja Mataram memperoleh banyak tantangan karena politik ekspansinya. Hampir semua tanah Jawa bagian tengah dan timur tunduk di bawah Mataram, kecuali Blambangan yang tetap bertahan dan belum memeluk agama Islam sesuai cita-cita Sutawijaya. Waktu itu, Panembahan Senopati lestari selamat sejahtera, meraja di negara Mataram. Negaranya sangat makmur, gemah ripah, toto tentrem, karto raharjo. Kala itu, Panembahan Senopati menjadi raja sudah 3 tahun. Panembahan lalu sakit keras, akhirnya mangkat. Dimakamkan di sebelah barat masjid, diberi sengkalan tahun 1552.